ada semacam kain gitu ya, semacam kayak kain transparan gitu kalau saya sebutnya gitu ya, semacam kain transparan. Kainnya itu kayak seakan-akan dia ditenun. Ada tirasnya kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak, tapi kotak-kotaknya itu lembut sekali gitu. Tapi kalau di ini apa namanya? Kalau ini digunting gitu ya, kainnya ini digunting, dia nggak brodol. Yang pertama dia nggak brodol. Nah ini tanda-tanda bahwa ini tuh bukan tenunan gitu ya, ini nggak brodol. Kemudian yang kedua adalah kalau di ini kotak-kotaknya itu kalau di apa namanya, diinikan dengan jari, ditekan-tekan dengan jari gitu ya, ditekan-tekan dengan jari itu ini apa namanya, kotak-kotaknya itu nggak berubah gitu ya. Jadi kalau tenunan itu kan biasanya kalau ditekan-tekan dengan jari gitu kan dia agak kayak blender gitu ya. Jadi agak bergerak sedikit ke atas, ke bawah, atau ke kiri, ke kanan gitu. Nah kalau di kasus ini nih, kasus yang di busa angin ini, itu tuh dia diem aja gitu. Jadi ya udah apa namanya, berada pada posisinya dia gitu. Jadi tidak kalau diamati ya itu bukan tenunan gitu, nggak ada persilangannya, itu nggak ada. Dia hanya kayak jaring, kayak ada benang lusis sama benang pakan gitu ya. Seakan-akan ada benang lusis dan benang pakan, tapi dia itu nggak saling bersilang, tapi hanya menempel gitu loh ya, merekat gitu ya, merekat. Jadi bukan persilangan, tapi ini adalah mungkin bisa dikatakan ya lusi dan pakannya itu saling merekat pada persilangannya itu gitu. Karena adanya apa? Adanya proses bonding ini atau pengepresan ini. Jadi dia direkatkan ya, menggunakan tekanan, menggunakan panas juga ini bonding atau pengepresan ini gitu. Jadi ya itu tadi, dia nggak bisa bergerak karena bukan karena silangan, tetapi karena dia melekat. Karena ada itu tadi perantaranya, semacam diberi sedikit zat apa ya, plastik itu loh ya, jadi dia bisa melekat satu sama lain gitu. Nah ini adalah metode bonding ini. Bonding itu seperti ini ya, silahkan nanti Anda bisa cek itu tadi busa angin yang saya sampaikan ini. Kalau misalnya Anda kurang memahaminya, memang ini Anda harus bisa disertai dengan Anda main ya, Anda pergi ke toko tekstil. Biasanya kalau memang tidak kondisinya memungkinkan, saya selalu menyarankan setelah Anda kuliah, Anda bisa main gitu. Mainnya kemana? Ya mainnya ke toko-toko yang seperti ini, toko bahan kerajinan misalnya, lihat yang mana yang kain felt misalnya, atau ke toko-toko kain, atau ke toko-toko semacam toko yang menjual ini tadi, kayak semacam apa ya itu namanya, kayak kalau di sini tuh toko santri itu kan dia menjual berbagai macam apa namanya, keperluan gitu ya, keperluan atau barang-barang yang dia tidak menggunakan metode pertenunan gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya ya, jadi ini tadi dari ini ya, direkatkan begitu ya, ada semacam jaring-jaring, kemudian dia dipres sehingga dia saling melekat satu sama lain gitu ya. Jadi tidak ada tenunannya. Di sini adalah murni, dia murni adalah melekat gitu. Kalau untuk serbet latangan itu saya pernah lihat enggak ya? Bukan latangan sih, mungkin lebih tepatnya adalah kalau bonding ini kalau dulu saya pernah melihat itu lebih ke lenan ya, lenan rumah tangga itu berupa placemat. Placemat itu apa sih? Kalau di hotel itu kan ada, kalau kita mau makan di restonya itu kan biasanya di situ akan diletakkan semacam kayak lap gitu ya di atas meja gitu ya. Fungsinya itu adalah supaya piring supaya tidak kotor yang pertama, kemudian supaya piringnya itu juga tidak licin ya. Nah, placemat-nya ini, placemat yang ada di beberapa hotel yang pernah saya jumpai ini dia dengan metode bonding ini gitu. Jadi ada serat begitu yang dia seratnya itu saling menempel seperti membentuk tenunan gitu, tetapi ketika diamati dia enggak, itu bukan tenunan, dia enggak menyilang gitu ya, tetapi ya dia hanya menempel aja, memang dia press gitu.
metodenya adalah dengan ini tadi, pengepresan ini. Oke, nothing sebentar. Ini saya ada tambahan ya, selain dua ini, ada yang namanya metode fusing. Fusing, tulisannya adalah F-U-S-I-N-G. Fusing gitu ya, biasa. Fusing gitu. Nah, fusing ini adalah pengembangan dari metode felting. Prosesnya sama dengan metode felting. Jadi Anda mengumpulkan serat gitu. Jadi serat itu dikumpulkan lalu diberi tekanan atau diberi tekanan panas gitu ya, dipres gitu dengan tekanan panas. Tapi ada tapinya ini kalau fusing. Tapi ini dia ngepresnya, menekannya itu, pressingnya itu adalah di bawahnya itu ada semacam ini dulu permukaan yang dia diberi perekat, diberi lem gitu ya. Jadi di bawahnya itu ada lem dulu, lem. Lalu setelah ada lem, di atasnya itu diberi serat, lalu baru diberi tekanan ini, dipres. Set. Nah, Anda pernah melihat apa yang seperti ini? Bayangkan. Silahkan membayangkan apa yang pernah Anda temui ya, benda apa gitu ya kira-kira ya, benda apa yang kemudian Anda pernah temui, lalu Anda ketika menemui benda itu, Anda pernah bertanya-tanya, ini kok bisa kayak gini nih, ini dibikinnya pakai metode apa sih gitu. Kain keras bukan, Bu? Kain keras, oke, kain keras. Ya, oke. Kain keras yang mana ini? Yang bawahnya ada lemnya? Kain keras itu kan ada yang bawahnya ada. Kalau yang ini pernah jahit menjahit ya, ini Anda pernah bertemu dengan kain keras ya. Kain keras itu ada yang dia pakai lem, ada yang dia tidak pakai lem ya. Ya, jadi kain kerasnya itu yang sifatnya dia nanti bisa menempel, atau ada yang hanya dia sebagai interlining gitu ya, jadi hanya sebagai perantara gitu. Nah, untuk kain keras ini metodenya betul sekali, dia menggunakan metode, ada yang dia menggunakan metode fusing ini. Jadi ada bahan perekatnya di sana, kemudian seratnya itu ditempelkan gitu ya, ditempelkan dengan tekanan panas ini. Kemudian di bawahnya itu ada yang diberi lem ya, ada yang diberi lem. Lemnya ini nanti bisa berfungsi ketika kain kerasnya ini mau digunakan untuk ditempelkan pada permukaan kain, atau lemnya ini sendiri dia berfungsi sebagai perekatnya dari si serat yang menyusun si kain kerasnya ini. Ya, gitu ya. Selain kain keras, apa lagi kira-kira? Ini sih, Bu. Silahkan. Kalau kain brokat, Bu. Kain brokat, oke. Kain brokat, ya. Kalau Anda mengamati kain brokat, dari hasil pengamatan Anda gimana ini si kain brokat ini? Silahkan. Ini saya agak melompat-lompat ya, karena Anda ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga saya juga akan menjawab sesuai dengan ini ya, kayak diskusi kita gitu. Nah, kita ngobrolin dulu tentang kain brokat, apa yang Anda bisa amati dari kain brokat, silahkan. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Jadi kain brokat itu masuknya ke dalam tenunan. Kayak tenunan pin gitu, Bu. Oke. Tapi ada campurannya juga, ada tenunannya kombinasi gitu, Bu, setahu saya. Kombinasi. Saya tuh kadang kayak menjelaskan kayak gini tuh gemes ya kalau pakai online gitu ya, karena kita nggak bisa ketemu, saya nggak bisa bawain contoh gitu ya.
kain brokat ya, oke, kain brokat. Kemudian ya kalau ini cewek-cewek ya mungkin ya, yang sejenis kain brokat ada kain apa lagi? Ada temennya kain brokat yang sering dipakai untuk jagung. Biasanya untuk baju kondangan, tile ya. Biasanya untuk kalau Anda mau kondangan itu kan biasanya kain yang dibeli untuk baju kondangan itu adalah tidak jauh-jauh dari apa? Brokat. Kemudian apa lagi? Tile. Lalu apa lagi? Satin. Biasanya kan ya, kain brokat sama kain tile itu furingnya pasti pakainya kain satin, bener nggak? Yang cewek-cewek ini yang suka belanja kain ini pasti itu. Kalau Anda ke toko ya penjualnya pasti merekomendasikan itu kan. Oh, ini ada kain satin untuk furingnya, ada nanti ada kain brokat, ada kain tileknya. Biasanya kan seperti itu kan. Nah, benar banget itu kalau Anda tadi mengatakan bahwa kain brokat ini adalah kain yang digunakan apa namanya? Dibuat dengan metode non woven ya. Jadi mohon maaf tadi kalau ada yang menjawab ini kombinasi, enggak kombinasi. Ini adalah murni non woven atau tidak menggunakan pertenunan. Ya, jadi brokat kemudian tile itu tidak ada pertenunannya. Coba Anda amati deh kain brokat Anda, kain tile Anda. Ada tenunannya enggak? Ada silangan benang pakan sama lusinya enggak yang saya tanyain? Di sana kira-kira ada benang pakan sama lusinya enggak di kain brokat sama tile Anda? Coba, enggak ada kan? Enggak ada benang yang vertikal dan enggak ada benang yang horizontal kan? Kemudian enggak ada benang vertikal dan horizontal ini yang ngilang-ngilang gitu kan enggak ada kan ya? Artinya itu tidak dibuat dengan proses pertenunan. Kain brokat dan tile ini artinya dia menggunakan proses non-woven atau non-pertenunan. Nah, prosesnya sekarang apa ini? Ya, prosesnya apa? Menggunakan proses apa ini? Kalau Anda amati kain brokat tuh, ya kain brokat, kain brokat Anda itu, di sana Anda bisa menemukan apa sih? Bentuk yang paling khas dari kain brokat dan kain tile itu menyerupai apa? Halo, menyerupai apa? Lubang-lubang kayak segi 5 begitu, Bu. Ya, lubang-lubang seperti segi 5, seperti rumah lebah gitu ya ininya ya. Bentuknya ya, segi 1, 2, 3, 4. Ya. Bukan segi 5, mungkin lebih tepatnya segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada sisi ya, kalau nggak punya, tapi saya rasa cewek-cewek ini pasti punya kain brokat deh. Saya nggak mungkin cewek-cewek itu nggak punya kain brokat ya. Meski satu aja, tapi kalau nggak punya nanti coba tanya ke ibu atau tanya ke Simbah Putri gitu ya, yang beliau punya kebaya itu pasti biasanya itu bahannya adalah dari ini, brokat dan tile gitu ya. Klik lagi ya ke ini tadi ya. Ada bentuk seperti segi 6 ya, segi 6 gitu ya. Lubang seperti segi 6. Yang kalau Anda amati, lubang seperti segi 6 ini, ya antar satu lubang dengan lubang yang lain, ini sisi segi 6-nya itu saling menempel. Saling menempel ya satu sama lain gitu. Jadi saling berhimpitan lah istilahnya, saling berhimpitan. Dia saling menempel berhimpit satu sama lain. Nah, yang menjadi ciri khas adalah di situ. Kain tile nih khususnya, misalnya kain tile tuh kain yang penerawang itu ya. Kemudian kalau brokat itu ada yang beberapa bagian seperti itu, tetapi nanti ada bagian yang lain tuh yang ada motif bunga-bunganya misalnya. Nah, di motif bunga-bunganya ini terkadang juga polanya seperti itu tuh, ada yang bagian saling menempel begitu, bunganya saling menempel, tapi ada juga yang bunganya itu adalah saling menempelnya itu atas bawah gitu ya, jadi kayak bonding tadi ya kalau saya bilangnya, jadi ada permukaan yang bawahnya, kemudian di atasnya itu ada tambahan serat lagi yang menempel di atasnya.
Kemudian ada di beberapa bagian yang saling menjerat, ada beberapa bagian yang dia tidak saling menjerat, mungkin seperti itu. Nah, nanti tipenya ada macam-macam gitu. Nah, oke, saya balik lagi ke ini tadi, kain brokat sama kain tile. Ini, itu kan, ini tadi ya, dia punya sisi-sisi yang menempel ini. Ini dia menggunakan metode non-woven yang namanya adalah netting. 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 Gitu ya. Nah, di sini adalah metode ya, metode di mana adanya sebuah konstruksi ya, konstruksi yang merupakan simpul pada setiap titik yang saling memotong bersilangan gitu. Jadi pada sisinya antara segi 5 dengan segi 5, segi 6 dengan segi 6 sebelahnya itu tuh ada serat yang dia saling bersilang gitu ya. Jadi kayak bersilang itu kayak apa ya? Saling muntir satu sama lain gitu loh. Kayak di apa ya di sini ya? Seratnya itu kayak dijerat gitu, dijerat satu sama lain. Sehingga dijeratnya ini dia menggunakan semacam perekat ya. Jadi ada semacam lemnya begitu. Sehingga ini dia saling menjerat dan saling menempel. Ceritanya seperti itu. Nah, ini namanya metode netting ini. Atau metode kalau di rajutan itu ada yang namanya metode jala. Nah, sebenarnya netting ini adalah dia mengadopsi dari metode jala pada proses apa namanya kemarin itu rajut ya, proses rajut. Mengadopsi metode ini sebenarnya gitu ya. Jadi semacam merenda gitu, tapi ini dia menggunakan ada ininya, ada zat rekatnya sehingga antar bagian ini dia bisa saling menempel. Nah, metodenya namanya adalah ini tadi, netting namanya. Ya, jadi ada metode tersendiri itu untuk membentuk atau membuat kain brokat, kain tile, dan sejenis itu ya. Jadi kain jaring misalnya yang biasanya untuk jaring nelayan itu kan dia ini apa namanya ada yang dia ini ya juga pakai ini nyambung begitu ya, ada sambungan-sambungan tertentu. Nah, itu tuh pakai ini metode netting ini tadi. Gitu. Nah, saya balik lagi ke yang tadi fusing. Nah, kalau fusing ini itu seperti tadi misalnya kain keras ya, kita terakhir membahas mengenai kain keras ya, di mana ada serat, kemudian seratnya itu direkatkan dengan semacam lem gitu ya, sehingga dia akan lebih kokoh dan bisa digunakan sebagai lining gitu ya, atau sebagai pelapis gitu. Atau kalau misalnya kita tidak ke kain keras, bisa juga kalian pernah lihat karpet masjid ya, karpet masjid. Karpet masjid bukan karpet yang ada gambarnya masjid itu bukan, tetapi karpet masjid yang polos ya, yang biasanya dia itu loh apa namanya red carpet itu loh ya, red carpet itu yang biasanya digunakan di kondangan-kondangan kayak gitu kan ya. Nah, pernah Bu. Pernah ya, pernah megang nggak red carpet? Pernah Bu, kayak ada serat-seratnya gitu tuh. Kayak ada serat-seratnya di bagian bawahnya yang saya tanyakan. Bagian bawahnya itu seperti apa, Valeno, kalau pernah megang? Karpet gunung itu ya? Iya. Kayak ada benangnya main brodol tapi nggak brodol gitu loh Bu. Kayak apa ya bahasa Indonesianya apa ya nggak tahu. Oke, kayak ada yang brodol tapi nggak brodol gitu ya. Oke. Karena apa? Karena ini pembuatan red carpet itu tuh dia pakai ini tadi, metode fusing tadi. Jadi red carpet itu di bawahnya itu dia berasal dari ada lem dulu ya, lem gitu. Kemudian seratnya ini diletakkan di atas lem, kemudian dipres. Sehingga kalau kita berbicara tentang karpet gulung itu tadi, karpet gulung itu bagian bawahnya itu kan agak keras tuh. Coba nanti Anda cek kalau di rumah punya karpet gulung ya, karpet gulung ada karpet yang tipikalnya itu bawahnya itu ada keras, agak keras sedikit. Tapi ada juga karpet yang itu tuh tipikalnya itu lembek gitu ya.
jadi keple-keple gitu ya, apa sih bahasanya, saya nggak tahu bahasa Jawanya itu seperti itu. Jadi lemes gitu ya, letoy gitu ya ini karpetnya. Jadi ya nanti kalau misalnya Anda berkesempatan ke toko karpet, coba Anda inilah apa namanya, tanya gitu ya ke santri misalnya, Mas saya mau lihat karpet gitu, lihat karpet yang polos gitu kan ya. Oh iya di sana, nanti Anda ditunjukin tempat karpet. Nah itu tuh jenis karpet tuh nanti macam-macam. Jadi ada yang karpetnya itu kaku, nah ada yang kaku, ada yang dia lemes gitu. Nah yang kaku ini nih, karpet kaku ini yang biasanya dipakai untuk karpet kondangan, red karpet, karpet masjid itu kan ya. Itu tuh dia pakai yang metode fusing ini, yang diberi perekat dulu, kemudian di atasnya baru dikasih serat. Seratnya itu agak berujul-berujul, tapi bawahnya itu rata itu. Karena ini ada apa? Ada lemnya. Tapi kalau yang karpetnya itu lemes, ya, yang letoy itu adalah pakainya yang tadi, metodenya adalah felting. Jadi seratnya itu langsung dipres, tidak diberi lem terlebih dahulu, tapi langsung dipadatkan. Bedanya itu. Kalau yang diberi lem, dia pasti salah satu permukaannya itu akan keras. Ada satu permukaan yang keras itu diberi lem. Tetapi kalau permukaannya atas bawah itu dia tidak lembut biasa gitu, sama, jadi bisa digunakan bolak-balik gitu. Nah, itu dia menggunakan metode yang namanya felting tadi. Itu cara yang termudah untuk membedakan ini pakai felting atau ini pakai fusing gitu ya. Kalau felting itu yang dia tidak menggunakan lem, kalau yang fusing itu adalah yang dia menggunakan lem. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kemudian kalau yang menggunakan lem tipis itu tadi contohnya adalah kain keras yang biasanya untuk jahit penjahit gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya berkesempatan Anda misalnya ibu itu sering jahit misalnya, atau ada anggota keluarga yang lain itu sering menjahit begitu, itu silahkan nanti yang namanya kain keras itu mana sih, coba kalian bisa minta cari tahu yang biasanya keras yang untuk jahit menjahit itu yang bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, jadi kita sudah ada berapa tadi? Ada felting, ada fusing, lalu ada bonding ya, kemudian ada apa tadi yang terakhir? Yang jala-jala, yang kain brokat? Netting, Bu. Netting ya, netting, yang kain brokat itu netting ya, betul. Nah, jadi ada minimal Anda tahu 4 hal ini ya, metode pembuatan tekstil tapi yang tanpa menggunakan benang itu minimal ada 4 ini tadi gitu. Nah, lalu ada yang namanya ini spraying ya, penyemprotan. Jadi penyemprotan ini itu sebenarnya lebih ke apa ya, lebih ke proses ya, proses. Jadi nanti kalau misalnya kita membahas mengenai benang itu, ada benang itu yang dia sifatnya adalah filamen, serat, bukan benang tapi serat gitu ya. Serat itu ada yang namanya serat filamen, ada yang namanya serat stapel. Serat filamen ini adalah serat yang dia punya panjang serat yang tak terhingga gitu ya. Jadi bisa amat sangat panjang sekali. Satu-satunya serat alam yang dia punya karakter filamen itu hanya sutra. Yaitu satu-satunya serat alam yang dia punya karakter filamen. Selain sutra, serat alam itu kecenderungannya adalah ikut ke jenis yang stapel ini atau seratnya pendek-pendek gitu. Serat pendek-pendek itu gimana serat pendek? Ini loh, kalau misalnya Anda punya kaos, punya baju dari katun nih, baju katun. Terkadang kan baju Anda itu kayak keluar seratnya ya. Ini kalau misalnya udah keseringan dicuci, Anda senang banget pakai baju itu gitu ya, terus jadi buluk ya bajunya. Kalau kita sebutnya itu jadi buluk gitu ya. Ketika baju itu buluk ya, karena sudah terlalu banyak pemakaian, sering dipakai buluk, kemudian dia kayak keluar
keluar kayak bulu-bulunya itu. Nah, itu sebenarnya kan bukan bulu ya, tetapi itu adalah serat kapas ya, serat kapas yang keluar. Nah, serat kapas yang biasanya keluar-keluar ini kan kalau Anda tarik gitu kan dia seratnya hanya pendek. Cuman paling berapa senti itu ya, nggak nyampe 2 senti biasanya, paling 1 senti, berkisar antara 1 sampai 1,5 senti gitu. Nah, itu yang namanya serat stapel. Jadi serat stapel itu dia cenderungnya adalah pendek-pendek. Kapas itu adalah seratnya itu seperti itu. Kalau yang cewek-cewek nih sering bersihin muka nih, Anda punya kapas kecantikan loh itu kan. Kapas kecantikan itu kalau Anda amati itu seratnya tuh pendek sekali kan ya. Kayak budul-budulnya itu pendek-pendek. Nah, serat alam itu cenderungnya adalah seperti itu sifatnya. Jadi dia adalah karakternya stapel, khususnya yang katun ya, khususnya kapas ini dia seratnya begitu. Nah, kemudian dia ketika jadi benang, serat yang strukturnya pendek itu dia dibentuk sedemikian rupa sehingga dia bisa saling menempel. Kemudian setelah saling menempel, arah seratnya disamakan kayak disisir gitu ya, supaya tidak mudahnya supaya tidak tidak kusut gitu ya, tidak kusut gitu. Kemudian diberi gintiran gitu, dipilin supaya lebih kuat. Nah, setelah dipilin dia disatukan baru dia membentuk benang. Ya, kalau serat pendek itu seperti itu. Tetapi ada yang tadi seratnya adalah filamen. Filamen itu seratnya udah panjang. Ya, dia membentuk serat yang panjang. Nah, kalau serat yang panjang ini dia tidak usah diperlakukan seperti kapas ini. Jadi kalau serat yang panjang ya langsung aja seratnya itu ditarik gitu, kemudian setelah itu dia langsung bisa dijadikan benang. Ya. Nah, ini ada yang teknik penyemprotan atau sprayer fiber fabric. Ini dia adalah menggunakan cairan lengket yang cepat menggumpal, lalu dispray atau disemprotkan dengan tekanan udara yang tinggi, ya, sehingga kemudian dia dilewatkan suatu permukaan berlubang-lubang sehingga dia nanti akan membentuk, ketika dia keluar tuh seratnya, gitu kan ya, dia akan membentuk atau menjadi serat yang karakternya ini adalah filamen. Ya, filamen itu adalah serat yang panjang nih tadi. Teknik penyemprotan itu begitu, jadi disemprotkan begitu dia langsung jadi serat filamennya ini nanti langsung bisa dibentuk menjadi benang. Kalau dia dikintir kemudian dia dipintal itu dia langsung bisa menjadi benang. Nah, yang penyemprotan itu ini tadi. Tapi pun kalau misalnya dia tidak dibentuk menjadi benang, serat ini itu langsung bisa diproses dengan metode tertentu, misalnya mau diproses pakai metode felting tadi bisa, pakai fusing bisa, mungkin pakai bonding bisa, atau pakai netting juga bisa. Itu. Jadi ini dari spray fabric ini dia bisa digunakan untuk metode woven maupun metode yang non woven. Ya. Lalu ada juga yang proses laminating. Nah, laminating ini adalah merekatkan beberapa lapis kain, kemudian dia diberikan semacam semacam lapisan ya, kalau saya rasa itu ya lapisan gitu. Nah, proses laminating ini kalau dulu ya harus dilakukan di pabrik besar gitu ya, supaya bisa menghasilkan kain laminating. Nah, kain laminating itu kainnya yang bagaimana sih? Biasanya kainnya itu adalah yang anti air. Banyak sekali tas ya, kayak sekarang tuh kayak tas-tas. Mungkin juga tempat pensil ada lah ya, kemudian semacam tas belanja mungkin ya, atau ya bukan tas belanja tapi ya tas gitu aja. Tas yang dia itu semacam ada lapisan plastiknya. Jadi kalau Anda raba ini tuh kayaknya kain. Ya, ini tuh bawahnya tuh kayaknya kain. Tapi kok atasnya tuh kayak meling-meling itu apa ya? Berkilau. Atasnya tuh kok kayak berkilau, ada plastiknya. Tetapi bagian dalamnya ini Anda yakin, oh ini tuh kain gitu loh. Ini kain, tapi kok bagian luarnya ini berkilau. Nah, itu tuh diproses dengan cara laminating ini. Jadi
sudah ada tenun, terus atasnya tuh dikasih plastik, dikasih plastik semacam plastik itu, terus dipres pakai panas sehingga plastiknya ini menempel ini nanti tugasnya apa namanya, tujuannya itu supaya kain tenun yang sifatnya adalah tidak anti air ini kemudian dia bisa menjadi anti air karena diberikan lapisan ini tadi, lapisan semacam plastik ini tadi. Nah, kalau Anda mau memproses sendiri, sekarang itu ada. Kalau dulu nggak ada, tapi sekarang itu ada di mana namanya online shop begitu. Itu jual plastik laminating untuk kain, gitu. Jadi menyebutnya sepertinya kalau tidak keliru itu fabric laminating plastik. Nah, jadi nanti ada plastik, dia jual plastik itu, Anda punya kain, terus nanti plastiknya diletakkan di atas kain, kemudian Anda setrika dengan suhu tertentu gitu ya, berapa derajat, harus minimal sekian derajat gitu. Setrika ke sana, nanti kain yang Anda punya ini tuh dia sudah punya lapisan anti airnya. Jadi plastiknya tadi itu nempel di si kain ini. Silahkan nanti itu sudah banyak beredar di online shop gitu ya, banyak sekali yang jual gitu laminating untuk kain gitu. Oke, ini ada beberapa jenis kain yang dia tidak dibuat menggunakan serat benang maupun filamen ya. Ada yang namanya kain tapa, kertas ini. Juga ada lembaran plastik film ini semacam apa ya, dia biasanya digunakan untuk ini sih apa namanya, nah ini ada tadi yang yang poin terakhir nih, jas hujan ya. Jas hujan itu lebih dekat ke plastik ya, lebih dekat ke plastik daripada ke serat yang biasanya digunakan untuk tekstil gitu. Jadi dia lebih ke arah plastik lah, lembaran plastik begitu. Ya, oke, untuk hari ini penjelasan saya mengenai metode selain pertenunan saya selesaikan sampai di sini. Tadi sudah ada banyak sekali diskusi ya, diskusi yang kita lakukan mengenai pembahasan dari metode felting, kemudian pushing, lalu ada bonding, ada netting ya, minimal Anda tahu itu untuk non-wovennya. Kemudian tadi ada jenis serat, kain tapa, kain plastik atau kain film, kemudian ada metode sprayer tadi, laminating. Nah, itu adalah metode-metode yang dia melengkapi dari metode pertenunan. Jadi selain pertenunan, ada yang non pertenunan, ada yang spray, ada laminating, dan ada yang memang dia tidak menggunakan serat benang maupun bahan yang lainnya gitu. Nah, sampai di sini semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa cukup jelas ya untuk Anda semuanya, sehingga bisa menambah wawasan Anda. Kemudian apabila Anda punya kesempatan ya di tempat Anda masing-masing, silakan Anda bisa pergi ke toko-toko kain begitu untuk melihat tadi bentuk fisik dari bahan-bahan yang sudah terbahas di sini. Misalnya tadi kayak karpet, kain keras, kain brokat, mungkin bagi yang cowok-cowok ini mungkin belum tahu bentuknya kain brokat seperti apa. Nah, nanti dengan Anda bisa mengantarkan ibu, mungkin jadi kalau sekarang diminta ibu untuk nganterin ke toko kain, jangan males-malesan ya, karena itu nanti bisa jadi kesempatan Anda untuk belajar tahu mengenai jenis-jenis atau bahan-bahan yang sudah Anda dapatkan secara teoritis di kelas gitu. Oke, baik untuk semuanya. Untuk perkuliahan hari ini bisa saya cukupkan sampai di sini ya, karena ini waktu perkuliahan sudah menunjukkan jam 9 lebih 17 menit. Jadi waktu perkuliahan kita sudah habis gitu. Minggu depan saya akan memberikan materi yang baru untuk Anda, penjelasan materi yang baru untuk Anda.
Uh, kemudian semoga ini nanti semoga kita bisa ini ya segera luring ya mungkin ya, karena ini mungkin sudah ada ini ya apa namanya perintah untuk bisa luring, tapi ya nggak tahu juga, kita harus melihat kondisi juga gitu ya, memungkinkan atau enggak ketika kita nanti akan luring gitu. Baik, untuk semuanya selamat melanjutkan aktivitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Silakan semuanya. Izin live Bu. Silakan yang mau live silahkan.